Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Sudah membaca buku apa? Di tangan saya saat ini ada sebuah buku yang cukup tebal. Coba kita lihat. Segini tebalnya. Judulnya 200 Dongeng Aesop. Siapa yang sudah tahu Aesop itu siapa? Pasti banyak yang sudah tahu kan? Karena nama Aesop adalah nama yang terkenal. Ini buku tentang 200 dongengnya Aesop. Aesop itu siapa sih? Mari kita lihat. Di dalam, saya menemukan ada penjelasan tentang siapa Aesop, yaitu di kata pengantar. Mari saya bacakan sedikit ya. Fabel adalah cerita pendek yang menggambarkan pelajaran hidup atau moral. Cerita-cerita fabel dalam buku ini diyakini ditulis oleh Aesop, seorang budak yang hidup di Yunani kuno. Meskipun cerita-cerita ini usianya sudah lebih dari 2500 tahun, karakter dan kejenakaannya masih cocok untuk zaman sekarang. Banyak orang yang menyukai cerita kura-kura yang lamban yang berhasil mengalahkan kelinci sombong. Ayo, siapa yang tahu cerita itu? Pasti semuanya tahu kan? Dan semua pasti menertawakan si licik rubah yang kena batunya ketika Bango menyuguhi makan malam untuknya. Pesan moral yang ada di setiap akhir fabel membantu menjelaskan pelajaran penting, seperti cerita anak gembala yang selalu berteriak, ada serigala, ada serigala. Ternyata dia hanya berbohong. Lalu ketika ada serigala betulan, akhirnya tidak ada yang membantunya. Aesop menulis lebih dari 580 fabel. Buku ini memuat 200 cerita favorit yang dapat dibaca dan dinikmati berulang kali. Oke, begitu informasi tentang Aesop. Nah, sekarang kita lihat tentang dongeng-dongengnya. Karena di sini ada 200 dongeng, maka oleh penerbit 200 dongeng ini disusun menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kategori. Yang pertama tentang nasib jenaka. Nasib jenaka ada beberapa cerita. Besar dan kecil, ada beberapa dongeng, cukup banyak. Sifat-sifat buruk, tantangan dan kesempatan, muslihat dan impian, kesalahan konyol, burung dan si bodoh, pahlawan dan penjahat, kunci kebahagiaan, pelit rumit, dan akhir mendebarkan. Untuk setiap penulisannya, satu dongeng itu hanya menghabiskan sekitar 2 halaman, makan tidak sampai. Seperti contohnya ini, Merpati yang Kehausan. Ini hanya ada 1,5 halaman ya, tidak sampai ya. Dan kemudian ilustrasinya yang digambarkan dengan sangat jelas. Dan ini adalah pesan moralnya. Sebaiknya rasa antusiasme tidak mengalahkan sikap hati-hati. Lalu begitu pula dengan cerita yang kedua, Lelaki dan Dewa dari Kayu. Hanya 1,5 halaman. Begitu terus. Jadi hanya cerita-cerita yang pendek-pendek, dongeng pendek, tapi selalu ada pesan moral di belakang. Prasyarat sebuah buku yang bisa dinikmati segala umur, yaitu mulai dari anak-anak sampai orang tua, adalah ilustrasi yang indah. Dan buku ini memenuhinya. Ilustrasinya dikerjakan dengan serius. Nah, seperti ini, Semut dan Merpati. Mungkin ada yang tahu dongeng ini kan? Ilustrasinya dikerjakan dengan sangat baik. Lalu siapa saja ilustratornya? Nah, di belakang ini diberitahu, kita bisa mengetahui siapa saja ilustratornya. Ada 6 orang ya, 6 orang ilustrator yang ikut mengerjakan buku ini. Sebuah buku yang menarik, yang bisa dinikmati, bisa menjadi bagian dari perpustakaan keluarga karena semua umur akan menyukainya. Tertarik? Silakan mencari di toko buku terdekat atau mungkin bisa menghubungi penerbit atau bisa juga meminjam di perpustakaan-perpustakaan umum. Yang pasti
Kalau meminjam dari teman, buku harus dikembalikan kalau sudah selesai. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa pada info buku selanjutnya. Salam.